Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Halo, apa kabar anak-anak semua? Kita jumpa lagi ya di tema 8, subtema 1 dalam pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas di dalam kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan membaca petunjuk bermain, siswa dapat menjelaskan penggunaan gerak berjalan dan berlari dalam bentuk permainan di air dengan benar. Dengan penugasan, siswa dapat mempraktekkan penggunaan gerak berjalan dan berlari dalam bentuk permainan di air dengan percaya diri. Dengan penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang ada di dalamnya, memuat aturan penggunaan huruf kapital, nama orang dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital atau nama orang sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menulis teks pendek dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital atau nama orang dengan benar. Dengan diskusi, siswa dapat menyunting teks pendek sesuai dengan kebenaran aturan penggunaan huruf kapital atau nama orang dengan benar. Dengan penugasan, siswa dapat memperbaiki teks pendek hasil penyuntingan sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital nama orang dengan benar. Dengan tanya jawab, siswa dapat memberikan contoh kegiatan bermain yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman teman di sekolah dengan benar. Dengan penugasan, siswa dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah secara lisan dan percaya diri. Yuk kita mulai pembelajarannya. Udin, Edo, Beni, dan Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Ayo mengamati. Amati halaman rumah Udin ya. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Ini halaman rumah Udinnya. Apa yang dapat membahayakan diri? Nah, kita lihat ya percakapan antara Udin dan Beni. Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Nah, kira-kira benda apa tadi yang dapat membahayakan diri? Ya, betul. Batu kerikil dan batu ya. Nah, itu kerikil itu tajam. Kalau kita tidak pakai alas kaki menginjak kerikil, bisa membahayakan kaki kita, bisa terluka. Nah, untuk nyaman dan aman, halaman harus dibersihkan. Setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Nah, mereka melanjutkan bermain setelah membersihkan halaman rumah itu ya. Sekarang kita ayo membaca. Bacalah dengan intonasi yang tepat dan benar ya. Yuk kita sama-sama baca. Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan.
Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air, misalnya di kolam renang, di sungai yang bersih, di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Bacalah petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut dengan nyaring. Aturan menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan home pimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak-anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Awali dengan home pimpa. Anak-anak yang benar akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, ikuti, ikuti aku. Sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya, monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi, ikuti, ikuti aku. Sambil memperagakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya bernyanyi sambil menari ya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan di air berikut. Nah, itu ya. Ada Lani dan teman-temannya sedang memperagakan atau sedang bermain gerakan menirukan gerakan binatang di air ya. Nah, itu ya. Yang di tengah adalah sepertinya Beni ya. Iya. Nah, Beni menirukan gerakan monyet ya. Iya, sesuai dari petunjuk tadi arahannya. Ayo mencoba. Lakukan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air secara berkelompok. Anak yang kalah harus sportif dan bersedia menerima hukuman permainan. Hukumannya menyanyi sambil menari. Ayo mengamati. Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Nah, ayo berlatih. Tulislah contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan untuk menunjukkan persatuan. Ini contohnya ya, nomor 1. Sepak bola. Nomor 2. Benteng-bentengan. Nomor 3. Lompat tali. Nomor 4. Voli. Nomor 5. Bola kasti ya. Nah, kira-kira itu nama kegiatan yang menunjukkan persatuan. Kalian boleh menuliskan permainan-permainan lain yang pernah kamu lakukan ya. Ayo bercerita. Sekarang coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Perhatikan contoh berikut. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola.
Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Nah, kalau kita bersatu dalam permainan, tentu kita akan menang ya. Oke. Menceritakan pengalaman juga dapat dilakukan secara tertulis. Nah, ayo membaca lagi ya. Cerita tentang pengalaman Udin berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain menirukan gerakan binatang di air. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Beni. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan, karena kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan home pimpa. Teman-teman membentuk lingkaran. Beni yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Semua teman-teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Apa isi teks yang telah kamu baca? Nih jawabannya ya, kira-kira teks tersebut berisi tentang suasana bermain menirukan gerakan binatang di dalam air ya. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks? Nah, kesimpulan isi teks tersebut adalah tempat bermain harus aman dan nyaman, bermain dengan rukun dan bersikap sportif ya. Nah, kira-kira itu kesimpulannya. Jika kalian menemukan kata-kata yang lainnya, akan lebih baik lagi ya. Ini hanya contoh. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Ayo berdiskusi. Susunlah kata-kata menjadi sebuah kalimat yang utuh ya. Dan diskusikan bersama temanmu. Di gambar nomor 1, ada seorang anak laki-laki sedang memegang tong sampah. Dan di dalam kotak-kotak yang berwarna oranye ada tong, ada Udin, ada sampah, ada memegang. Nanti kalian susun menjadi suatu kalimat. Dan sesuaikan dengan penggunaan huruf besar untuk nama orang ya. Kira-kira seperti ini. Nah, 1, Udin memegang tong sampah. Nomor 2, Siti menyapu halaman. Tuh, Sitinya S-nya huruf besar ya. 3, Edo mengumpulkan batu dan kerikil. 4, Lani mengumpulkan sampah. 5, Meli memegang sapu lidi. Susun kita tulis kalimat-kalimat berdasarkan soal-soal yang tadi ya. Nah, kita tulis nomor 1 adalah Udin memegang tong sampah. Siti menyapu halaman rumah nomor 2. Nomor 3, Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Nomor 4, Lani mengumpulkan sampah. Dan nomor 5, Meli memegang sapu lidi.
Sudah benarkah kalimat yang kamu susun? Jika belum, perbaiki kembali dengan benar ya. Nah, kalian koreksi. Kalau sudah kalian koreksi, perbaiki. Kalau ada yang salah, bisa diperbaiki lagi ya. Iya. Nah, ini sudah disusun. Kira-kira sudah benar atau belum? Tadi Bu Guru sudah koreksi. Sepertinya sudah benar yang Bu Guru kerjakan di sini ya. Demikianlah pembelajaran tema 8, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 2 ini. Terima kasih ya telah menyimak pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 3. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.